Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Sekolah Minggu liburan membuat aku gembira. Sekolah Minggu liburan membuat kamu gembira. Salam, salam dalam Tuhan Yesus. Liburan membuat kita gembira. Sekolah Minggu liburan membuat hati gembira. Salam, salam dalam Tuhan Yesus. Hai. Sekolah Injil Liburan. Wah, seneng banget nih Kak Bosman ya. Kemarin itu kita sudah banyak sekali melakukan berbagai aktivitas. betul sekali. Ada yang memelihara hewan kali ya, ada yang membantu orang tua, dan juga ada Camping, camping lagi. camping ya. Wah, siapa nanti pemenangnya itu ya Kak Bosman ya. Pokoknya semuanya itu kita lakukan dengan sukacita dalam rangka Sekolah Injil Liburan. Tapi ada juga satu lagi Kak, Iya. olahraga. Oh iya, mau mere olahraga. Iya. Berarti kita juga sekarang mau olahraga nih, olahraga yel-yel ya. Oke, siap. Kak Bosman siap nih? Siap. Membuat dong. yel-yelnya? Siap. Oke, adik-adik siap ya? Kita akan mengadakan yel-yel supaya lebih bersemangat. Semuanya yuk berdiri. Ya. Aku di rumah, kamu di rumah. Yesus tetap di doaku. Berikan senyummu, sayangi sesama. Ikuti sukacita. Hore, hore, go! Sekali lagi. Aku di rumah, kamu di rumah. Yesus tetap di doaku. Berikan senyummu, sayangi sesama. Ikuti sukacita. Hore, hore, go! Yesus idolaku, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama adik-adik. Ayo semua berdiri. Silakan memakai gerakan masing-masing. Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka dia hebat. Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang tak habis.
liburan tahun ini adalah Yesus idolaku, ku mau mengasihi sesama. Ya adik-adik, mari kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kasih kita kepada sesama dengan menyanyikan pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo kamu senang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana buktinya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebut namanya, siapa yang kau kasihi? Kulihat di wajahmu, Bosman, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Wiwin dan Kak Anto. Kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bahagia, Engkau cipta menjadi makhluk yang sangat mulia. Bahkan Engkau Tuhan menaruh berbagai ciptaanmu untuk kami boleh saling mengasihi, saling memelihara, dan saling menjaga. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk sekolah Injil liburan yang boleh kami lakukan dari kemarin hingga saat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Kak Wiwin dan Kak Anto yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Anto dan Kak Wiwin mau bercerita firman Tuhan tentang penciptaan manusia pertama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 4 sampai 17. Dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Adik-adik, dengarkan cerita dengan baik-baik ya. Duduk yang tenang, penuh konsentrasi. Karena nanti Kak, di akhir dari kegiatan kita akan ada kuis loh Kak, berhadiah tentang firman Tuhan pada hari ini. Mari kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, lihat burung ini. Bagus ya? Ayo, siapa yang punya burung di rumah? Ada yang suka burung? Wah, nih burung-burungnya mau terbang. Banyak Bagus ternyata, ya. Kak, yang suka burung. Banyak ya. Nah, adik-adik, ayo. Siapa yang menciptakan burung? Ya, Tuhan. Ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Wah, burungnya terbang-terbang Terus nih. Tuhan menciptakan burung pada hari yang ke-5. Adik-adik, cerita tentang Tuhan menciptakan dunia dengan isinya tertulis di Alkitab Kejadian 1. Untuk mengingat cerita ciptaan Tuhan, Kak Wiwin akan menceritakan urutan hari-hari penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala.
Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tanaman. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian di hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di udara dan di laut. Nah, seperti burung ini diciptakan Tuhan pada hari yang kelima. Kemudian hari keenam, Tuhan menciptakan manusia pertama. Namanya Adam. Di hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat dan mengkuduskan semua ciptaannya. Dari semua ciptaan Tuhan, ada ciptaan yang paling istimewa. Adik-adik tahu apa itu? Betul, Tuhan menciptakan manusia di hari yang keenam, namanya Adam. Adik-adik, mari kita dengarkan Kejadian pasal 2 ayat 7 melalui video berikut ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, manusia sungguh istimewa. Lebih istimewa daripada burung ataupun ciptaan-ciptaan lainnya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian adik-adik apa yang dilakukan? Kemudian Tuhan meniupkan, menghembuskan nafas hidup atau rohnya kepada manusia. Wow, manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Manusia diciptakan sungguh amat baik. Oh, berarti kita harus bersyukur ya Kak, karena Tuhan menciptakan kita dengan istimewa. Iya betul Kak. Maka adik-adik juga harus menjadi anak Tuhan yang istimewa, yaitu dengan taat kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita dengarkan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adik-adik, Tuhan membuat Taman Eden yang sangat indah dan lengkap isinya loh. Ada sungainya, ada tanaman, ada bunga, ada pohon, dan binatang-binatang lainnya. Lengkap dan indah sekali ya Kak ya. Betul Kak. Adam, manusia pertama, ditempatkan Tuhan di taman yang indah itu adik-adik. Kak Anto, Ya. menjadi ciptaan yang istimewa, ternyata Adam juga punya tugas loh dari Tuhan Kak. Apa ya Kak? Nah, tugasnya apa ya kira-kira adik-adik? Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 15 melalui video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adik-adik, ternyata tugas Adam adalah memelihara dan apa adik-adik? Dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden itu. Adik-adik, selain menjadi ciptaan Tuhan yang istimewa, Tuhan juga telah memberikan kasih yang terbesar kepada manusia loh. Yaitu Tuhan
telah memberikan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa dan menyelamatkan kita semua, adik-adik. Berarti kita semua adalah orang-orang yang beruntung ya Kak ya? Betul, Kak. Karena kita sudah ditebus dari dosa dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ingat ya. Jadi apa? Kasih Tuhan Yesus yang terbesar? Ya, Tuhan telah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Adik-adik, maka kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih dengan cara mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Seperti perintah Tuhan Yesus pada Yohanes 15 ayat 12. Yohanes pasal 15 ayat 12. Siapa masih ingat? Aku ingat Kak. Apa Kak? Gini firman Tuhannya, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Betul kan Kak? Betul Kak. Adik-adik, maka kita juga harus membagi kasih, saling mengasihi, dan saling menyayangi kepada sesama. Caranya bagaimana Kak? Caranya dengan menolong teman yang sedang kesulitan, berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, mendoakan mereka yang sakit dan menderita karena terkena virus COVID-19, menyirami tanaman, merawat binatang peliharaan, dan masih banyak lagi. Adik-adik, sekarang Kak Anto dan Kak Wiwin mau nanya nih, siapa yang mau saling mengasihi seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Coba tangannya diangkat. Coba. Wah, banyak Kak yang angkat Iya, tangannya. hebat. Hebat ya adik-adik kita. Adik-adik, sekarang tangannya diturunkan dan tangannya ditaruh di dada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ciptaan Tuhan yang sangat indah di sekitar kami. Kami berterima kasih Engkau telah menciptakan kami manusia yang istimewa. Ajarilah kami untuk terus bersyukur atas kasih-Mu yang istimewa, dan mampukan kami untuk bisa menjaga ciptaan-Mu dan saling mengasihi dan menyayangi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Jadilah anak Tuhan yang selalu bersyukur dan menyayangi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 12. Dari mana adik-adik? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Adik-adik masih ingat yel-yel sekolah Injil liburan kita? Ya, ayo kita semua berdiri. Kita sama-sama dengan semangat. Kita akan bersama-sama mengadakan yel-yel sekolah Injil liburan. Aku di rumah, kamu di rumah, Yesus tetap idolaku. Berikan senyum, sayangi sesama, ikuti sukacita, oleh-oleh, jas. Sekali lagi ya.
telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia. Dan manusia mempunyai suatu tugas adik-adik, tugas untuk memelihara alam semesta. Salah satunya adalah kita akan memelihara binatang. Adik-adik ada punya peliharaan? Ya, nih Kamoni, Kak Bosman, dan Alberto coba lihat. Wah, ayo Beto, ini dia peliharaannya. Kak Bosman, siapa ini nama anjingnya? Yang ini namanya tuh Mili. Lihat kamera Mili. Yang ini namanya Krypton. Dan yang ini namanya Baby. Baby. Jadi itu ada yang betina dan ada yang jantan ya Kak Bosman? Iya, ini yang jantan. Wah, dua-duanya betina. Pitbull. Wah, dua-duanya pitbull. Ya adik-adik, kita sangat bersuka cita kalau kita juga dapat memelihara hewan-hewan ini. Kita mengasihinya juga adik-adik. Ya, adik-adik sebagai jumpa dari sekolah Inggris liburan ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kembali. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Kak Bosman. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana buktinya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebut namanya, siapa yang kau kasihi? Kulihat di wajahmu Kak Bosman kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ibadah Sil hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa, adik-adik tetap mengikuti kegiatan melalui YouTube streaming. Jangan lupa ya adik-adik ya, ikuti kegiatan Sil kita ini sampai selesai. Setelah itu, kita semua akan berkumpul bersama-sama dari balita 1, 2 sampai kelas 6 adik-adik. Kita akan ketemu semua juga dengan kakak-kakak di Zoom meeting. Kita akan berkumpul, bertemu, bertatap muka melalui Zoom meeting. Oke adik-adik semua, sampai jumpa. Ditunggu ya. Dadah. Hai adik-adik semua, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang bersama Kak Thomas kita akan melakukan aktivitas. Siapa yang tahu aktivitas apa yang akan kita lakukan bersama-sama? Sebelum melakukan aktivitas, Kak Thomas mengajak supaya kita bersama-sama melakukan yel-yel ya. Masih ingat yel-yel kita? Oke, masih dong. Ya, kita akan bersama-sama melakukan yel-yel Sil. Dalam hitungan ketiga ya, bersama-sama Kak Thomas. 1, 2, 3. Aku di rumah, kamu di rumah. Yesus tetap idolaku. Berikan senyummu, sayangi sesama. Ikut Sil sukacita, hore hore, jos. Wah, semangat semua ya adik-adik semua yang berada di rumah. Aktivitas kali ini bersama Kak Thomas kita akan membuat sesuatu bagi orang lain. Kita akan menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Siapakah orang lain itu? Nah, bukan papa mama,
bukan kakak adik atau om atau tante, tapi kita akan memberikan wujud kasih kita kepada para tenaga medis. Mungkin adik-adik tahu ya, sekarang adalah masa-masa pandemi corona. Banyak tenaga medis berjuang, juga tidak sedikit tenaga medis yang meninggal dunia, mempertaruhkan waktu, tenaga, bahkan meninggalkan keluarga tercinta untuk bisa melayani dan mengobati orang-orang yang terkena virus corona. Nah, jadi adik-adik akan membuat poster atau video penyemangat bagi para tenaga medis ataupun bagi orang-orang yang sedang mengalami atau terjangkit virus corona. Jadi adik-adik akan tulis atau gambar boleh sesuai kreativitas adik-adik semua. Adik-adik juga bisa membuat video singkat untuk memberikan penyemangat bagi para tenaga medis dan orang yang terkena dampak virus corona. Nah, adik-adik silakan buat, dan Kak Thomas memberikan waktu sampai nanti pukul 9.40. Video atau poster kalian boleh dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Nah, ini dia Kak Thomas memberikan contoh poster berbagai kata-kata penyemangat untuk para tenaga medis yang melayani para penderita COVID-19 ya. Adik-adik juga bisa buat loh sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Mengungkapkan rasa terima kasih, memberikan kata-kata motivasi, kemudian memberikan semangat supaya orang-orang juga terberkati ya mulai kata-kata kita. Adik-adik juga bisa melihat banyak contoh-contoh yang lain yang bisa adik-adik dapatkan di internet. Nah, adik-adik ya, bagi yang membuat video silahkan dengan kata-kata kalian memberikan semangat, atau dengan video singkat kalian memberikan semangat bagi para tenaga medis dan orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Oke, Kak Thomas tunggu hasil kreativitas kalian semua. Aku di rumah, kamu di
do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Aku mau nyanyi si la sol, di fa mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Putar ke kiri, bahkan nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, bahkan nona putarlah ke kanan, 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 ke kanan manis. Orang Momere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Momere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Suruh menyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Aku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Putar ke kiri, jangan nona
waktunya sebentar lagi akan habis. Kurang 2 menit lagi. Yuk, cepet-cepet. Bagi yang masih mewarnai, bagi yang masih membuat video, yuk 2 menit lagi ya. Dan segera adik-adik kirim ke WA grup masing-masing kelas. Oke, ayo semangat. Aktivitas kita sudah selesai. Siapa yang masih mau melakukan aktivitas lagi bersama? Kira-kira apa ya aktivitas kita selanjutnya? Sudah tidak sabar lagi tentunya. Yuk, kita akan mengikuti aktivitas selanjutnya. Dah. Yesus tetap idolaku, berikan senyummu, sayangi sesama, ikut sukacita, hore hore, jos! Shalom adik-adik, Yesus idolaku, ku mau mengasihi sesama. Di dalam firman Tuhan tertulis bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Untuk meneladani Tuhan Yesus yang begitu mengasihi manusia, aktivitas kita hari ini adalah membuat hati dengan tulisan kasih di dalamnya. Yuk kita buat aktivitasnya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk aktivitas kita adalah origami kecil, lem, gunting, alat tulis, HVS putih dengan ukuran panjang 13 cm, lebarnya 5 cm. Pertama-tama ambillah kertas origami, lalu kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita menggambar bentuk hati. Lalu kita gunting. Hasilnya seperti ini. Ambil HVS putih, kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita lipat lagi dua kali seperti ini. 1, 2. Kemudian kita buka HVS-nya seperti ini. Sisi sebelah kiri kita lipat 1 kali ke depan, 1 kali ke belakang. Lakukan juga di sisi sebaliknya, 1 kali ke depan,
kali ke belakang. Kalau kita balik seperti ini, hasilnya seperti ini. Origami hati yang adik-adik sudah buat dipotong menjadi 2 seperti ini ya. Kemudian kita ambil lem, kita lem sebelah HVS putih yang bagian permukaan atasnya seperti ini. Kemudian kita tempelkan sebelah origami hatinya sebelah kiri seperti ini, dan lakukan juga di sebelah sebaliknya. Ya, jadilah seperti ini. Adik-adik bisa menuliskan kata-kata kasih di origami hati yang sudah adik-adik buat. Contohnya, aku cinta mama, aku sayang papa, aku mengasihi kakak, aku menyayangi adik, aku sayang opa, aku cinta oma. Apa saja ya adik-adik? Seperti contoh ini. Adik-adik, origami hatinya bisa adik-adik berikan kepada orang-orang yang ada di rumah. Untuk papa, untuk mama, untuk kakak, untuk adik, untuk opa, untuk oma, atau untuk mbak yang ada di rumah. Pada waktu adik-adik memberikan origami hatinya kepada mereka, jangan lupa di foto atau di videoin ya. Kirim ke kakak-kakak sekolah minggu sesuai dengan kelasnya adik masing-masing. Siap-siap adik-adik? 2 menit lagi adik-adik sudah bisa membuat origami hatinya dan memberikannya kepada orang-orang yang adik-adik kasihi di rumah. Semangat! Sekolah Injil liburan membuat aku gembira. Sekolah Injil liburan membuat kamu gembira. Salam, salam dalam Tuhan Yesus. Hai! Sekolah Injil liburan membuat kita gembira. Sekolah Injil liburan membuat hati gembira. Salam, salam dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
Adik-adik, ternyata kakak juga dapat origami hati dari putri kakak ini. Yuk kita baca apa yang dia tulis ya. Cece loves so much mommy. So sweet ya. I love you too anakku. Cece juga mau memberikan origami hati untuk orang-orang yang di rumah. Adik-adik, ternyata waktunya tinggal 2 menit lagi. Apakah sudah selesai semua? Kakak berharap adik-adik sudah memberikan origami hatinya kepada
orang-orang yang adik-adik kasihi di rumah dan juga sudah mengirimkan foto atau video ke kakak-kakak sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Aku di rumah, kamu di rumah, Yesus tetap di doaku. Berikan senyummu, sayangi sesama, ikuti sukacita. Hore, hore, lagi. Aku di rumah, kamu di rumah, Yesus tetap di doaku. Berikan senyummu, sayangi sesama, ikuti sukacita. Hore, hore, Tinggal 30 detik lagi adik-adik. Yuk sama-sama kita hitung. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, habis sudah waktunya adik-adik. Selanjutnya kita menuju pos berikutnya. Silakan Bunda Hati. Saatnya kuis Alkitab. Adik-adik, Bunda akan memberikan 10 pertanyaan, 5 pertanyaan terkait dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Dan 5 pertanyaan lagi terkait dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Dan tugas adik-adik hanya menuliskan jawabannya saja pada selembar kertas. Siapkan selembar kertas dan alat tulis. Boleh pensil, pulpen, atau spidol warna. Adik-adik, Bunda akan mengulang pertanyaan 2 kali. Apakah adik-adik sudah siap? Oke, sekarang pertanyaan nomor 1. Tuliskan ayat Alkitab pada saat firman Tuhan yang disampaikan hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Tuliskan ayat Alkitab pada saat firman Tuhan yang disampaikan pada hari Sabtu 4 Juli 2020. Pertanyaan kedua. Tuliskan tema pada firman Tuhan tersebut. Bunda ulang. Tuliskan tema pada firman Tuhan tersebut. Adik-adik, sekarang pertanyaan nomor 3 ya. Apa yang dilakukan oleh Tino setelah mendengarkan firman Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Tino setelah mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, sekarang pertanyaan yang keempat ya. Tuliskan 2 contoh perbuatan mengasihi keluarga.
Sudah ulang? Tuliskan 2 contoh perbuatan mengasihi keluarga. Pertanyaan yang kelima. Tuliskan 2 contoh perbuatan mengasihi orang lain yang bisa adik-adik lakukan pada saat pandemi COVID ini. Tuliskan 2 contoh perbuatan mengasihi orang lain yang bisa adik-adik lakukan pada saat pandemi COVID ini. Adik-adik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan terkait dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu 5 Juli 2020. Siap ya? Ada 5 pertanyaan lagi. Ayo siap yuk. Kita tulis mulai dari nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1. Pada hari keberapa Tuhan menciptakan burung? Pada hari keberapa Tuhan menciptakan burung? Sekarang pertanyaan yang kedua ya adik-adik. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Pertanyaannya, mengapa manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa? Mengapa manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa? Pertanyaan yang ketiga. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia di Taman Eden? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada manusia di Taman Eden? Yang keempat, Allah sungguh mengasihi manusia. Tuliskan kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Tuliskan kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Dengarkan ya. Bagaimana cara kita bersyukur atas kasih Allah yang sangat besar itu? Bagaimana cara kita bersyukur atas kasih Allah yang sangat besar itu? Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bible Quiz. Nah, adik-adik jangan lupa foto jawaban adik-adik kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu lewat WA grup kelas ya. Nah, adik-adik
Pemenangnya adalah siapa yang mengirimkan jawaban paling cepat dan jawaban itu harus benar. Nah, adik-adik segera kirimkan ya. Kakak-kakak sekolah minggu sudah menunggu. Nah, adik-adik, setelah ini adik-adik diminta untuk masuk ke Zoom meeting class untuk penutupan. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Aku di rumah, kamu di rumah, Yesus tetap di doaku. Berikan senyummu, sayangi sesama, ikuti sukacita. Hore, hore, sekali. Aku di rumah, kamu di rumah, Yesus tetap di doaku. Berikan senyummu, sayangi sesama, ikuti sukacita. Hore, hore, Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.